Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, gimana kabarnya hari ini? Ya, sudah banyak aturan yang diciptakan OJK ini, mulai dari COJK sampai dengan POJK. Di dalam dua-dua aturan ini, semuanya ada penegasan untuk debt collector. Terutama yang dia tegaskan oleh OJK adalah debt collector pinjol-pinjol legal, pinjol yang resmi terdaftar di OJK. Ya, pertanyaan saya adalah, berapa banyak satu hari ini pinjol legal yang masih menggunakan ancaman, baik itu kekerasan fisik maupun verbal, ya, atau pinjol legal yang selalu mengintimidasi, menekan, ingin mempermalukan, menggunakan ancaman-ancaman kekerasan. Anda boleh isi di dalam kolom komentar, karena yang mau saya bahas hari ini adalah OJK blokir semua pinjol memang sudah layak. Ya, kenapa saya bilangin OJK blokir semua pinjol ini sudah layak? Sudah berapa banyak air mata yang keluar setelah mereka bermain dengan pinjaman online, terutama dari pinjol-pinjol legal resmi dari OJK. Kalau untuk pinjol ilegal, mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia sudah paham banget. Bahkan sebagian dari itu sudah bergabung dengan para perampok online. Ya, karena mereka memegang teguh statement dari Bapak Mahfud MD, apapun pinjolnya, asalkan itu ilegal, berhenti bayar atas dasar apapun. Ya, yang penting berhenti bayar. 2018 atau 2019, Bapak Samuel dari Kominfo juga menyampaikan, pinjol ilegal, pinjam sebanyak-banyaknya, berhenti bayar. Ya, pinjol ilegal, masyarakat sudah paham. Yang tidak dia paham sama sekali tentang pinjol legal resmi dari OJK. Ini yang tidak dipahami. Kalau untuk pinjol ilegal, saya sampaikan sama OJK, ini yang di samping saya, ini adalah pinjol ilegal. Tapi yang di sebelah saya ini adalah pinjol legal. Persi ancamannya sama. Tahu nggak OJK apanya yang berbeda? Yang berbeda adalah, kalau pinjol ilegal, dia nggak peduli ada OJK, ada FPI, ada Satgas Waspada Investasi atau Satgas Pasti. Yang penting bagi mereka, orang tidak mau bayar, mereka ancam habis-habisan. Ketika debeturnya ketakutan, debeturnya tahu harus membayar kemana. Tapi kalau pinjol legal, dia ancam juga, ya, dia binatang-binatangkan juga orang-orang, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan ketika debeturnya ketakutan, debeturnya bingung harus bayar kemana. Ini adalah dua hal yang sama, tapi sangat berbeda. Dan ketika dua hal ini dilaporkan kepada OJK, OJK selalu pukul rata, ini adalah pinjol ilegal. Ya, padahal ini berbeda loh. Dua-duanya berbeda. Sekarang yang banyak terjadi adalah poin yang di sebelah sini. Dia tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi melakukan pengancaman. Ya, si debeturnya tahu bahwa satu-satunya tempat dia terjebak adalah pinjol legal resmi OJK. Ya, alhasil apa? OJK bilang, kalau ada pinjol legal yang tidak taat dengan aturan kami, laporkan ke 157 bla 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 segala macam. Orang-orang melaporkan, mencoba untuk melaporkan. Tapi alhasil sekarang dilaporkan 6 tahun atau 10 tahun ke depan itu baru dibalas. Yang balas pun cuman robot. Ya. Kalaupun dibalas hasilnya tidak memuaskan. Kan saya selalu sampaikan, orang melaporkan tentang tindakan dari penagihan. Ya, yang dibahas oleh OJK adalah besaran bunga dan denda. Nggak nyambung. Sama sekali nggak nyambung. Kita pergi ke bengkel. Ya, Pak, servis mobil, Pak. Ganti olinya, Pak. Yang dicek angin ban. Ini angin bannya stabil. Anda terima apa tidak dengan bengkelnya? Itulah yang terjadi dengan OJK. Kita laporkan persi penagihan, ya, kalaupun mereka tanggapi tidak memenuhi bukti. Ya, tidak memenuhi bukti sama sekali. Orang-orang mengeluh. Dimanapun tempat media sosial dari OJK dibanjiri dengan statement tentang pinjol-pinjol yang mereka izinkan. Pak,
tolong Pak, kurang ajar banget, ini segala macam. Tapi nggak ditanggapi sama sekali. Makanya saya ambil judul video hari ini, semua pinjol itu layak untuk diblokir. Kenapa OJK tidak mau melakukan? Apalagi yang harus ditunggu? Tunggu viral dulu atau tunggu mati berjamaah dulu? Ya, banyak loh aturan OJK ini. Aturan OJK ini bagus-bagus. Hanya saja terlepas dari aturan itu, OJK persetan. Apapun yang terjadi dengan masyarakat, mereka nggak peduli lagi. Yang penting bagi OJK adalah himbauan. Mereka menghimbau kepada masyarakat Indonesia, pinjam di pinjol legal, resmi, dan terdaftar. Apapun yang terjadi nanti, OJK tidak peduli. Karena OJK selalu beranggapan pinjol mereka taat aturan, pinjol mereka bunganya kecil, pinjol mereka dendanya bagus, pinjol mereka cara penagihnya sangat pantas untuk diapresiasi, untuk diberikan penghargaan. Itu versi OJK. Sekarang OJK ini menilai pinjol legal ini dari mana? Ini yang saya bingungkan. Dari iklan yang bertaburan. Iya, limit sampai 80 juta. Limit sampai ratusan juta. Nomor dipakai sekian tahun. Dari sana OJK melakukan penilaian. Nggak akan ketemu masalahnya sampai detik ini. Ya. Dan saya pengennya itu dari teman-teman semuanya yang saat ini mengalami telat bayar, macet bayar, menyatakan tidak mampu lagi, daripada Anda gali lubang tutup lubang, saya lebih menyarankan Anda untuk berhenti bayar. Ya, ketika Anda sudah berhenti bayar, tolong putus komunikasi Anda dengan semua pinjol apapun yang ada dalam handphone Anda. Caranya ganti kartu, hapus WA, ganti email. Ya, kalau nggak seperti itu, Anda akan bermain terus di dalam pinjaman online ini sampai nanti data Anda dikatakan data busuk, tidak ada lagi yang cair. Itu ending akhirnya. Makanya ketika sudah macet, berhenti aja bayar sekalian ya. Cuma media ini satu-satunya yang saya punya untuk mengedukasi teman-teman semuanya yang ada di luar sana. Ya, selain Anda menghadapi tekanan dari pinjol-pinjol legal, Anda juga menghadapi penipu-penipu yang memanfaatkan kepanikan Anda hari ini. Ya, walaupun kita berupaya supaya OJK memblokir dulu semua pinjol legal ini, tapi Anda juga harus hati-hati tentang kepanikan Anda, kecemasan Anda saat tidak mampu bayar, saat telat bayar. Ya, jangan cari-cari jasa hapus data. Jangan cari-cari jasa negosiasi hutang. Ya, mau konsultan, mau grup, mau apa, berbadan hukum segala macam. Jangan. Ending akhirnya adalah Anda harus membayar jasa mereka. Pikirkan dengan matang teman-teman semuanya. Ini banyak banget loh jasa itu bertabur di mana-mana. Aduh, subhanallah. Banyak banget, dan banyak juga orang yang memanfaatkan hal itu. Ya, mereka beranggapan itu adalah solusi yang tepat di tengah masalah mereka. Endingnya apa? Begitu dana mereka dapat, hasil di luar dari dugaan, orang-orang komplain, orang-orang akan diblokir. Masuk lagi ke Medibroni solusi hutang. Bang, saya ditipu bang. Terus saya mau bilang apa? Saya mau ganti duit Anda? Kan nggak mungkin. Makanya saya bilangin, sebelum kita melakukan sesuatu, menginginkan jasa-jasa yang ditawarkan orang-orang, berulang kali pertimbangkan dengan matang. Tanyakan ke diri kita ini mau bebas dari pinjol apa tidak? Kita ini tidak mampu bayar dari pinjol karena tidak mau atau tidak mampu? Tanya berulang-ulang kali biar menemukan jawaban yang paling tepat. Kalau enggak, percuma Anda menyampaikan, OJK semua pinjol legal tolong diblokir. Tapi di luar sana Anda pergunakan jasa-jasa si penipu ini. Ya, Anda serahkan data Anda untuk minjol kembali. Dengan sistem apa? Bagi hasil. Hasil dari Anda bayarkan kepada pinjol legal. Hasil dari mereka simpan data-data Anda, handphone Anda. Ya. Aduh, ending akhirnya tetap ganti nomor. Tujuan mereka apa? Selamatkan BI checking. Bukan selamatkan BI checking, tapi tolong selamatkan hidup mereka dengan Anda serahkan data Anda supaya jadi cuan bagi mereka. Ini yang perlu teman-teman pertimbangkan. Ya, kalau kita mau kompak semuanya, supaya ini benar-benar tercipta, ya tercipta pinjol-pinjol yang bermanfaat, supaya ada nanti dari elit-elit di pemerintah ini untuk melakukan revisi terhadap pinjol-pinjol ini.
Ya, dengan seperti tadi, berhenti gali lubang tutup lubang. Stop mencari jasa-jasa yang merugikan diri Anda. Ya, kapan perlu kita berharap juga setelah Pilpres nanti, ya, siapapun presiden yang terpilih, paling tidak Pak, tolong lirik juga masyarakat ini, terutama yang terjebak pinjol. Percuma Bapak memperbaiki segi ekonomi di Indonesia, sementara di dalam negeri ada pinjol-pinjol legal yang merusak ekonomi kelas bawah. Ya, ini disematkan oleh calon-calon presiden siapapun itu nanti. Ya, paling tidak urusan pinjol ini tolong disematkan juga. Saya yakin kalau ini masuk dalam gagasan Anda, banyak nanti suara yang akan Anda dapatkan. Apalagi di lingkungan Pulau Jawa dan Jabotabek, banyak yang sudah menderita gara-gara pinjol. Angkatlah tema ini. Ya, dengan begitu pasti Anda akan mendapatkan dukungan dan supportan yang cukup banyak gitu loh. Tapi dengan catatan, begitu Anda terpilih nanti, tolong selesaikan masalah ini. Kalau pinjolnya tidak bisa Anda tertibkan, OJK-nya tolong direvisi. Ya, kita heran. OJK begitu banyak membuat aturan, tapi tidak pernah diawasi sama sekali. Ini loh yang jadi pertanyaan. Ada apa? Kenapa hanya mampu membuat aturan, tapi tidak mampu untuk menekankan bahwa aturan ini wajib dipatuhi? Bukan hanya sebatas dibaca. Ini yang jadi pertanyaan saya, ada apa dengan OJK? Teman-teman tahu nggak sih semuanya? Permasalahan jelas-jelas ada di pinjol legal. Ribuan sampai jutaan laporan masuk, tapi yang dilirik adalah pinjol ilegal. Bukankah perkara pinjol ilegal ini sudah selesai? Ya kan, selesainya bukan masalah pinjolnya hilang, tidak. Orang-orang sudah tahu pinjol ilegal tidak perlu mereka bayar. Masalah yang belum terselesaikan pinjol legal resmi yang selalu berlindung di balik undang-undang OJK. Ini yang perlu diatasi. Ya, kalau OJK tidak mampu mengatasi, seandainya media Medibroni bisa besar nantinya, Medibroni akan mengatasi ini. Dengan cara apa? Setelah mereka minjam, kalau tidak mampu jangan gali lubang tutup lubang, berhenti bayar. Dengan cara itu saya menghentikannya nanti. Solusi apa lagi? Saya suruhin dia jual harta dia. Harta apa? Orang rumah masih nyewa kok. Jual motor, motor apa? Motor kredit. Ya, mereka tergiur karena kemudahan dari iklan, keringanan bunga yang ditawarkan. Begitu mereka meminjam di luar dari dugaan, tidak sesuai sama sekali. Ini yang harus dibenahi oleh OJK. Benar apa tidak dari teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Pinjol mana yang paling kurang ajar sama Anda satu hari ini? Kita pengen lihat dulu, sesuai nggak mereka dengan aturan yang diterapkan OJK, COJK nomor 19, POJK nomor 22. Kita lihat nanti sesuai apa tidak. Kalau tidak sesuai, catat nama aplikasinya, berhenti bayar selamanya. Ingat, komunikasi kekuatan pinjol ada di tangan Anda. Handphone, ganti kartu, hapus WA, hapus email, selesai masalahnya. Reset HP ke setelan publik ya. Saya tunggu teman-teman nanti semuanya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda juga mau konsultasi langsung sama saya juga boleh melalui Instagram @medibroni, itu yang ada di layar Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.